Sungguh pun zaman sudah centang perentang, nilai-nilai kemanusiaan selalu digaungkan bersamaan dengan kesadaran dan penegakan hukum sebagai jalan hidup yang dianggap paling beradab untuk menyelesaikan perkara. Tapi rupanya kekerasan fisik atau psikis di ranah domestik atau keluarga justru makin marak. Entah dipicu oleh adanya orang ketiga hingga masalah finansial. Gaya hidup keluarga baik di perkampungan maupun urban kerap menyingkap sisi gelap dari bilik rumah tangga. Contoh teranyar adalah kasus kekerasan dalam rumah tangga alias KDRT yang terjadi di Depok hingga viral di jagat maya. Kisah tragis pasangan Bilqis dan Bani Bayuni yang sudah dikaruniai 3 anak ini terus jadi sorotan. Pasalnya satu sama lain saling mengklaim menjadi korban KDRT. Kubu Bilqis mengaku suaminya selalu berlaku kasar, pun sebaliknya Bani merasa istrinya pun kerap berlaku kasar. Puncaknya pertengkaran hebat yang berakhir pada laporan polisi itu terjadi di medio Mei 2023 lalu ini. Kabarnya pasangan ini terlibat pertengkaran hebat hingga Bilqis mengalami luka berat setelah diduga diperlakukan kasar. Pun sebaliknya, Bani harus masuk rumah sakit karena luka di bagian alat vitalnya. Menurut versi Bilqis, suaminya kerap berlaku kasar hingga merusak bagian fisiknya. Bahkan kondisi fisik Bilqis sempat viral sesaat ketika ia ditahan, lalu ditangguhkan penahanannya karena harus dibawa ke rumah sakit. Keluarganya mengupload sebuah gambar kekerasan yang dilakukan oleh suami, ya. Dan ada seolah-olah penanganan perkara di Polres Depok ini tidak berimbang, ya, tidak berimbang atau berimbang. Dan ini setelah saya tadi mungkin 30 menit saya diskusi dengan rekan-rekan, saya sudah bisa melihat bagaimana sebenarnya perkara ini terjadi. Ini ada sebab akibat antara suami dan istri yang saling melakukan kekerasan, ya, yang saling melakukan kekerasan. Bilqis memang sempat menjadi tahanan Polres Kota Depok setelah dilaporkan suaminya karena dituding menjadi pelaku KDRT hingga membuat sang suami masuk rumah sakit lantaran melukai alat vital. Menurut pengacara Bani, Bilqis murka ketika dicecar soal rekapan keuangan keluarga. Bilqis diduga tak jujur hingga ketika dicecar terjadi pertengkaran, adu fisik pun terjadi. Bahwa kejadian percekcokan berawal beberapa hari sebelum peristiwa pertengkaran yang terjadi pada tanggal 25 Februari 2023. Yang disebabkan oleh permasalahan adanya ketidakterbukaan masalah keuangan. Pada tanggal 25 Februari 2023 sekira pukul 20.30 malam di Cinere Depok, sang suami kembali menanyakan rekapan pengeluaran bulanan pada sang istri, di mana dari uang yang diserahkan sebesar kurang lebih 150 juta, ada selisih 62 juta. Itu yang dipertanyakan oleh suami pada istri. Ini uang lari kemana? Ini kemana? Gitu ya. Sementara kubu Bilqis juga tak habis pikir mengapa Bilqis harus ditahan padahal ia juga kerap menjadi korban KDRT sang suami. Sejak viral, Bilqis pun akhirnya ditangguhkan penahanannya, sementara Polres Kota Depok terus menyelidiki kasus KDRT teramat rumit itu. Perkembangan ini sudah menjadi perhatian publik, melihat juga dari aspek pada konteks kapabilitas kelengkapan piranti baik itu secara struktural kemampuan personil, maka sedianya kasus ini akan dilakukan oleh Polda Metro Jaya pada Direktorat Reserse Kriminal Umum. Ya, ingat di situ ada satuan subnya, satuan kerja subnya itu adalah dari Subdit Renakta. Karena ini ada leg spesialis terkait undang-undang KDRT. Belakangan terkuak jika KDRT antara Bilqis dan Bani rupanya kerap terjadi, perangah temperamen Bani diduga menjadi pemicu jika cekcok hebat kerap terjadi dalam keluarga ini. Karena ini perbuatan berulang, kami tambahkan pasal 64 KUHP atau for gazette handling
perbuatan berlanjut. Apabila ini benar dan kita temukan, maka ancaman hukumannya terhadap sang suami ini bisa bertambah sepertiga. Ya, aku sangat tidak suka sama cowok-cowok yang beraninya sama cewek. Hello, namanya seorang wanita, memang secara fisik udah pasti lebih lemah. No matter what, mau kita sekuat apapun, tetap fisik memang udah diciptain dari sananya lebih lemah. Dan tugasnya seorang cowok kan menyayangi, mencintai, melindungi, bukannya malah menyakiti gitu loh. Just because cewek-cewek secara fisik mungkin lebih lemah, nggak berarti kita diinjak-injak, disemena-menain gitu loh. Jadi kalau emang dia seseorang cowok yang real cowok, harusnya sih nggak kayak gitu ya kelakuannya. Memang kedua kubu masih harus saling membuktikan siapa sesungguhnya pembawa benih-benih kekerasan dalam rumah tangga. Sebab bagaimanapun kekerasan kerap kali menular karena dianggap lumrah pada awalnya, entah karena dipicu soal keuangan atau hal lain dalam rumah tangga. Ya terjadi ini sering kali Mbak ya. Ada kita juga melapor di Polres Depok. Nah ini yang untuk pelapornya, ini untuk ketiga. Kalau kejadian tuh sering. Sampai saya juga tidak tahu udah berapa kali. Sementara penyelidikan atas kasus ini terus bergulir, kedua kubu juga sama-sama saling membantah dan memiliki bukti tindak kekerasan, mulai dari video berisi luka fisik yang ditunjukkan kubu Bilqis, pun sebaliknya, Bani juga punya bukti kekerasan sang istri. Dicengkram gitu ya oleh istrinya tersebut. Ditarik, dicengkram, dengan berjalan mundur, klien saya menyampaikan, lepaskan Bu, lepaskan, gitu ya. Sampai akhirnya klien saya sudah keringat dingin karena dicengkram yang begitu amat kuat gitu ya. Akhirnya oleh klien kita ya dipukul. Ya, dengan dalih dan alasan apapun, kekerasan tak bisa dibenarkan. Kekerasan juga kerap menular jika salah satu pasangan punya perangah kasar, meski pada mulanya dianggap lumrah, namun jika dibiarkan akan menjadi puncak gunung es atau bak bola api yang suatu saat akan meledak. Lantas bagaimana selebriti menilai tindakan KDRT dalam rumah tangga? Bagaimana Inge Anugrah, mantan istri Ari Wibowo, menilai heboh kasus KDRT di Depok ini? Untuk kasus KDRT apapun, jangan takut untuk speak up deh, jangan takut untuk datang ke kepolisian gitu untuk memberitahukan apa yang terjadi ke diri kamu. Bagi aku, kalau kamu pengen, untuk cewek-cewek ya, kalau kamu pengen dihargain, pengen orang respect kamu, you have to respect yourself first. Jadi jangan kamu dibully sama orang kayak gitu. Kalau kamu nggak stand up for yourself, siapa? Sometimes orang-orang bisa cuma mikir, kesian doang. Tapi dirinya kamu sendiri nggak respect yourself, nggak merasa kamu tuh worthy enough untuk dilindungi, untuk bisa happy, untuk bisa dihargai, then nobody will. Harus dimulai dari diri kamu sendiri. If you want to be respected, then you have to respect yourself. Jadi jangan terima gitu aja. You can do something about it. Go, pergi ke polisi, pergi mungkin ke LBH gitu bisa kan ya. Tempat-tempat yang bisa membela hak-hak wanita. Jadi harus dimulai dari kamu sendiri. Jadi kamu harus yaitu menghargai diri kamu sendiri, find your worth, find your value, self-respect sih baliknya. Pada dasarnya yang jelas tentu harusnya kesiapan, ya, bahwa pasangan yang memutuskan untuk menikah itu betul-betul harus siap. Karena pernikahan bukan main-main, tentu saja. Diharapkan bahwa siapapun yang memutuskan untuk menikah harus punya komitmen dan tujuan bersama yang sama untuk jangka panjang, ya, terutama apabila nanti sudah punya anak tentu saja. Kondisi ini tidak hanya terjadi pada artis, seperti yang tadi saya katakan, ya, ada faktor-faktor perbedaan, ada faktor keuangan, ada faktor pendidikan, faktor usia, faktor cinta lokasi dan lain sebagainya, mungkin LDR, tapi sekali lagi semua itu kembali lagi kepada komitmen.
Sejatinya, komunikasi menjadi jalan terbaik. Jikapun ada ketidakcocokan yang sulit didamaikan, rasanya perceraian akan menjadi jalan terbaik. Meski tak ada satu pasangan pun yang ingin bercerai, namun jika perceraian menjadi solusi, sejatinya itu jadi jalan terbaik daripada menyimpan bara api dalam sekam. Bagaimana tanggapan psikolog dan agamawan? Jumlah perceraian di Indonesia memang sudah meningkat sejak 10 tahun terakhir. Yang memprihatinkan adalah saat ini mungkin menjadi semakin banyak, terutama menimpa pada public figure yang akhirnya menjadi konsumsi publik. Tetapi masyarakat pada umumnya pun juga mengalami hal yang sama. Apalagi ketika kita ketahui di dalam 1 tahun itu ada beberapa bulan yang dianggap kurang produktif bagi sidang perceraian, sehingga akhirnya ada masa semacam penundaan begitu. Nah, begitu masa penundaan ini selesai, biasanya setelah hari raya, setelah libur nasional. Nah, ketika sudah masuk kembali, jadi seolah-olah jadi menumpuklah kasus-kasus yang kemarin sudah pernah masuk, lalu kemudian akhirnya menjadi banyak di hari-hari pasca liburan, pasca hari raya, yang tentu saja semakin menambah jumlah perceraian. Yang paling penting adalah sebenarnya juga kesiapan mental. Ya, ketika masing-masing memang siap mental untuk menjadi seorang suami, untuk menjadi seorang istri, yang kalau ternyata tidak siap mental, kemudian ada masalah finansial, ada masalah keluarga, tidak bisa terima keluarga, tidak bisa terima tekanan, tidak bisa menerima adanya kesepakatan di dalam pembagian peran di dalam keluarga. Kita bisa bayangkan bahwa sebelumnya tidak menikah, bebas, tidak ada yang mengatur atau tidak ada tuntutan untuk melakukan segala sesuatu terkait dengan peran di dalam perkawinan, tetapi kemudian setelah menikah kan ada perubahan peran tersebut ya, dari yang lajang menjadi menikah, dari yang single menjadi suami atau menjadi istri. Tentu harus ada batasan-batasannya. Nah, ketika batasan-batasan itu tidak bisa diterima, dilanggar, dan terutama karena ada ketidaksiapan mental tersebut, ketidaksiapan untuk mengambil peran baru sebagai suami atau sebagai istri, termasuk di dalamnya komitmen untuk tetap setia. Dalam arahan daripada para ulama, kalau orang ada masalah kemudian dia memarahi istrinya, dia boleh pisah ranjang, dia pisah rumah, kemudian saling merenung, berpikir kalau seandainya memang ada perbaikan mereka kembali. Kalau enggak boleh jatuhkan 1 talak, dan setelah talak itu dijatuhkan ada kesempatan rata-rata kata guruku 40 hari untuk saling merenung. Nah, setelah itu kalau ada keputusan untuk balik lagi. Kalau enggak ya berarti berpisah. Hubungan itu sendiri di dalam pernikahan juga mengandung suatu rumus ya, bahwa rumus itu harus menyenangkan. Kalau ternyata hubungan perkawinan itu tidak menyenangkan, seandainya lebih banyak deritanya, susah terus dibuat oleh pasangannya, baik pasangan suami atau pasangan istri, ya tentu yang namanya manusia itu ingin merasa senang gitu. Tetapi kalau pernikahan itu lebih banyak susahnya daripada senangnya, sehingga akhirnya orang juga akhirnya jadi berpikir ya, walaupun kembali lagi ada komitmen untuk menerima pernikahan dalam suka dan duka. Nah, persoalannya adalah ketika ternyata dukanya bukan hanya duka, tetapi ada kekerasan. Nah, ketika lebih daripada sekedar duka, mungkin ada pasangan yang akhirnya memutuskan tidak bisa lagi bertahan di dalam sebuah perkawinan. Bahwa komitmen untuk menjalani perkawinan dengan menjalani segala hal yang diterima itu adalah bentuk penerimaan kan, menerima dan mau menjalani dengan segala suka dan duka. Tetapi tentu saja kekerasan tidak termasuk di dalam hal tersebut, sehingga salah satu juga alasan yang menjadi sumber permasalahan di dalam permohonan cerai atau keputusan bercerai seseorang adalah salah satunya kekerasan.